Di TokTok yang DT, aku juga live di IG aku @ellenmay_official. Hari ini banyak sekali teman-teman yang menggalau dengan saham-saham Konglo yang malah kok jadi jelek lagi sih, kok jadi turun lagi, kenapa ya? Lebih baik kita bahas tentang what to do-nya atau apa yang dilakukan gitu ya. Kalau kenapanya sih nanti saya akan bahas juga kurang lebih bagaimana, tapi sebaiknya kita fokus dengan apa yang kita perlu lakukan. Nah, hari ini market itu IHSG turun 1,37%. Aku bahas di IHSG-nya dulu, market hari ini dulu gimana. Yang menyebabkan IHSG hari ini banyak terkoreksi itu dari saham-saham Konglo yang sudah naik beberapa hari yang lalu, dan patternnya sebenarnya menarik ya. Dari tadi pagi itu masih menarik, tapi kemudian terjadi pattern kayak gini, jadi breakdown gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang breakdown tuh belum juga, karena supportnya tuh Petro di 5525. Tapi patternnya jadi nggak cakep sih gitu, jadi retracementnya nggak cakep. Izin aku review sekilas dulu, nanti aku akan bahas lebih detail untuk saham-saham Papa PP dan kawan-kawannya. Kemudian CDIA ini juga patternnya jadi nggak cakep sih guys gitu ya. Jadi pattern V-shape recovery-nya itu failed gitu. Jadi ini ada handle kecil, kalau kalian nggak bisa lihat ya aku kasih tahu, ini jadi failed patternnya. Terus buat to do nanti aku akan bahas, berhubung ini belum banyak yang bergabung, baru 2.500 orang. Nanti aku akan ulang lagi, BRPT juga belum breakdown, tapi patternnya kok jadi kurang cakep juga gitu. Demikian pula dengan saham BRMS yang tadi pagi sempat kita watch dengan pattern ada tanda-tanda V-shape recovery. Kemudian per siang ini tadi breakdown dari supportnya sekitar 1040. Mari kita lihat apa yang M-Trade lakukan dengan BRMS. Penasaran teman-teman? Nggak ada hold. Sebentar, saya kecilin dulu layarnya biar kelihatan. Oke. Nggak ada hold. Terus sell-nya gimana? Sell BRMS terakhir 28 Januari 2026 ya, profit taking 95 sampai 104%, padahal sempat cuan 140%. Dan kita bersyukur waktu itu pas heboh MSCI kita tetap bungkus cuan karena belinya di bawah banget. Jadi anti beli di pucuk-pucuk. Jadi meskipun ada crashnya itu untuk BRMS sifatnya kita masih bungkus cuan. Nah, tapi teman-teman, kita sebenarnya lagi nge-watch juga BRMS ini, cuman hari ini kita nggak jadi masuk. Selengkapnya bagaimana nanti saya akan bahas lagi. Demikian pula dengan Dewa dan juga Bumi, ini balik badan. Bumi itu gimana kabarnya? Bumi M-Trade ada sempat buyback tanggal 11 Februari kemarin. Patternnya sebenarnya per kemarin masih bagus, tapi hari ini patternnya jadi kurang oke. Apa yang M-Trade lakukan dengan Bumi ya, reviewnya bagaimana? Kita coba lihat Bumi. Jangka pendek itu udah profit taking tanggal 18 Februari. 11 Februari review buy bareng sama jangka menengahnya di sini. Tapi 18 Februari itu posisinya di sini guys. Ini udah profit taking, dan mungkin kalau ada beberapa orang nanya, kok bum M-Trade udah profit taking sih tanggal 18 Februari? Ya karena kita ngelihat sebenarnya situasi itu belum masuk ke masa bullish gitu ya. Jadi kondisinya tuh masih banyak faktor ketidakpastian. Dan per hari ini turun volumenya lumayan gede, yang jangka menengahnya M-Trade itu memang per hari ini bumbung, jadi kita nitip sendal saham Konglo tuh cuman dibumbung doang, jadi BEP atau jadi impas-impasan, dan besok kita akan cariin untuk level exitnya yang lebih bagus. Nah kalau kita melihat di data per 5 menitan, chart per 5 menitan, ini kelihatan sebenarnya dia mulai koreksi itu sekitaran jam 14 siang atau jam 2 siang ya di sini. Ini jam 2 siang, terus kemudian dia turun dikit, jadi jam 2 siang itu sampai level 274, kemudian closingan itu dia turun sampai 270. Jadi 274 itu di angka sini ya, sempat di sini terus turun sampai 270 terus mantul lagi gitu. Kesimpulannya sebenarnya untuk boom ini jadi kita jadi wait and see lagi, jangan masuk dulu ya. Jadi M-Trade ini mau naik mau turun, kayaknya besok kita akan cariin level untuk
teman-teman bisa keluar. Sebenarnya kita per hari ini posisinya juga impas-impasan ya. Jadi dari range buy kita ada yang untung 3%-an dan ada yang minus 1,44%. Jadi secara faktor risiko juga masih terukur, dan waktu itu money managementnya kita cuman make size buy-nya tuh position sizing-nya cuman ngetes doang, jadi 5% doang. Jadi kalau ngikutin ini sebenarnya harusnya tuh nggak terlalu berdampak pada portfolio. Cuman aku mengerti kalian banyak yang money managementnya mungkin belum ngikutin kayak gini. Aku mau bahas tentang market secara keseluruhan dulu. Aku mau bahas tentang Trump dan Iran, aku mau bahas tentang beberapa hal. Baru kemudian aku boleh ya, aku habis itu balik ke saham Konglo lagi, pertanyaan-pertanyaanmu, saham-saham Papa Pepe, saham-saham Papa Hapsoro. Masihkah kau panggil Papa kalau sahammu rugi? Ya masih Papa nggak, atau nggak Papa-papaan lagi gitu ya, nggak kenal siapa itu gitu ya. Jadi ya, jadi grup Barito dan grup Ratu Raja dan grup lainnya Bakri mungkin kita akan bahas juga. Cuman aku mau bahas tentang market secara keseluruhan dulu, boleh ya. Nah hari ini asing itu sebentar, hari ini tanggal 24, memastikan nggak salah baca data. Hari ini asing itu net buy sebesar 621 miliar di pasar reguler, dan yang di net buy asing tuh BMRI 577 miliar, TLKM 212 miliar, Astra International 142 miliar, BBRI 114 miliar, dan UNTR 88 miliar. Jadi dari sini sebenarnya jelas guys, terjadi perputaran duit. Nah kalau kemarin saham-saham Konglo naik dan kita cuman ngetes di bumi top satu itu, tes di bumi aja satu itu ya. Kemudian saat ini kenapa saham Konglo itu turun ya, karena kemarin juga naiknya sebenarnya volumenya tidak terlalu besar. Duit itu muter kemana? Yaitu tadi ke saham-saham yang saya sebut, BMRI, TLKM, ASI, BRI, dan UNTR. Kenapa? Karena mau musim dividen ya. Nah jadi sedikit saya buka untuk saham-saham ini. Mungkin saya bahas aja, nanti untuk saham yang lain saya akan tambahkan lagi. Seperti yang saya udah bilang, BMRI itu dividen yield-nya sekitar 9%. Jadi teman-teman perhatikan, meskipun di sini volume transaksinya tuh kecil, tapi ini BMRI ya ada aja yang beli. Ini kalau aku perhatiin mungkin dari institusi lokal ya, jadi lebih ke ngejar dividen untuk 2026 atau tahun buku 2025 kemarin, dan dividennya memang lumayan bagus gitu ya. Jadi arahnya ke sini, terjadi rotasi sektoral di dalam jangka pendek. Kemudian TLKM yang tadi juga sempat agak-agak turun ya, TLKM ini per hari ini justru malah dia breakout dari pattern V-shape recovery-nya. Breakoutnya nggak begitu kuat, candlenya tadi sempat jelek ya, jadi siang aku sempat lihat TLKM sempat merah gitu, tapi kemudian dia mengalami breakout seperti ini. Pantulannya ini sebenarnya menandakan dia breakout dari 3560. Nah kalau kalian nanya ini TLKM gimana, sebenarnya ya posisinya ya mirip-mirip sama saham Konglo itu, naik sih tapi volumenya tuh sebenarnya nggak ada. Semua saham-saham ini tuh naik, volumenya nggak ada. Jadi kalau kalian bertanya apakah market itu bullish kemarin pas saham-saham tuh naik, kan aku udah berkali-kali ngomong bahwa ini sebenarnya belum bullish, ini masih dalam masa tunggu, masih dalam masa konsolidasi. Jadi apa yang menyebabkan saat ini saham-saham Konglo itu turun? Satu, kemarin memang naiknya nggak ada volume, jadi aku bilang naiknya buat pantulan jangka pendek itu aja. Gunakan kenaikan atau pantulan itu, pesan aku kalau kalian ngikutin live aku yang kemarin-kemarin, aku bilang gunakan pantulan itu untuk mengurangi posisi, bukan untuk FOMO atau beli banyak-banyak. Dan terjadi hari ini. Besok gimana? Ya aku sih berharap naik ya, biar kalian bisa exit lebih bagus atau mengurangi posisi lebih bagus. Oke, terus pertanyaannya, apakah saham-saham Konglo ini ke depan-depannya sebulan 2 bulan lagi itu bakalan bisa naik? Jangan-jangan hari ini turun dengan volume transaksi kecil, hari ini volumenya lumayan turun ya dibandingin naik kemarin. Hari ini saham Konglo tuh turunnya volumenya lebih gede. Kita lihat ini aja deh, ya. Ya, jadi ini kemarin naik memang bumi lumayan volumenya. Tapi 2 hari kemarin udah mulai mengecil nih, volumenya merah lumayan gede. Terus kemudian kalian lihat Petro, kita sempat watch Petro di sini. Kalau nggak salah, bentar ya, let me check.
Jadi aku bisa cek dari sini 27 Oktober nggak ada lagi. Oke ya. Oke. Nggak ada lagi, cuan juga nggak ada. Ya, jadi kita sempat watch ini, perhatikan ini naik cuman volume tinggi 2 hari aja, habis itu lanjut naik lagi itu nggak ada volume, terus kemudian terjadi retracement. Pas retrace kemarin sebenarnya lumayan cakep 1, 2, 3, 4 sehingga kita sempat watch, tapi hari ini turun volumenya lebih gede gitu ya. Jadi kesimpulannya turunnya hari ini volumenya lebih gede daripada naiknya kemarin, nangkep ya. Oke, intinya kenaikan saham Konglo itu sifatnya masih sangat temporer temporer sekali. Jadi kalau ada pantulan, pakai untuk kurangin posisi sebenarnya, bukan untuk serakah masuk, kemudian bukan untuk FOMO masuk. Kemudian poin yang kedua, apa yang dikatakan oleh Pak Pandu ya, Pak Pandu kalau nggak salah waktu itu, waktu heboh MSCI ya, jadi back to fundamental, dan antara maunya saham yang fundamentalnya bagus ya, itu harus kita ingat gitu. Jadi bicara soal Danantara ini kan sebenarnya institusi, meskipun lokal, institusi besar di Indonesia, mungkin bukan Danantaranya yang beli, tapi aset manajemen di Indonesia ya. Jadi perusahaan-perusahaan investasi ya di Indonesia yang mereka juga kembali melihat faktor fundamental perusahaan gitu. Nah, jadi meskipun sama-sama turun, kemarin TLKM-nya ada turun atau sideways, ya kebalik hari ini Konglonya turun, TLKM-nya naik. Kesimpulan garis besar dari aku, dua-duanya sama-sama belum aman. Dua-duanya sama-sama belum aman. Jadi kalau belum aman banget ya. Jadi kalau kalian nanya, oh kalau gitu saham-saham fundamental bagus itu bakalan bullish. Yang bikin saham-saham fundamental bagus bullish itu asing sebenarnya, kalau investor asing masuk ke Indonesia, karena porsinya mereka pastinya lumayan gede gitu. Dan kalau asing belum masuk ke Indonesia sih saham-saham perbankan gede, TLKM gitu ya bisa naik, cuman kok gasnya kurang kencang. Kelihatan dari apa? Contohnya di sini saham BMRI yang meskipun ya naik karena dividennya tinggi, ini volume transaksinya sebenarnya menurut aku agak kurang. Dan bukan cuma BMRI, BBRI juga sebenarnya dia volume transaksinya juga kurang, meskipun kemarin dia naik, hari ini agak merah dikit, masih normal ya. Jadi ini perusahaan-perusahaan bagus teman-teman semuanya. Oke, aku mau bahas dulu kondisi makro, dan aku akan bahas balik lagi untuk persahaman. Jadi hari ini ada yang menarik ya, masih soal perminyakan. Sebulan terakhir aku nyanyinya soal komoditas minyak ya, jadi nggak peduli dia mau Konglo mau bukan saham Konglo, kalau sektornya ada anginnya sebenarnya itu menarik gitu. Nah, jadi harga minyak ini masih berpotensi ke depan, masih akan berpotensi naik. Kita lihat sekarang di Igoi aku, teman-teman yang ada tok yang ada di YT, ke Igoi aku _official, aku mau kasih lihat chart minyak harga oil di sini. Naiknya dalam bentuk uptrend ya, 4 hari, meskipun 4 hari terakhir ada sideways. Kalian lihat di Igoi aku _official ya. Jadi harga minyak naik, ini Brent crude oil, terus kemudian ini WTI crude oil sama sempat breakout beberapa hari yang lalu, sama-sama di 19 Februari breakoutnya, karena efek dari Amerika Iran, masih lagi Amerika Iran. Dan kabar terbarunya Donald Trump itu ngancam bakalan nyerang Iran guys gitu. Bahkan Amerika tuh memerintahkan staf non daruratnya itu untuk keluar dari kedutaan di Beirut, Lebanon, sebagai signal bahwa resiko ketegangan geopolitik itu udah mulai serius gitu. Nah, tapi meskipun begitu, Iran tuh tetap mengharapkan terjadinya perundingan lanjutan yang akan dilaksanakan besok Kamis 26 Februari di Jenewa buat membawa perdamaian secara regional dan juga internasional gitu. Nah, sebenarnya pernah terjadi ya rally atau booming harga minyak ya, yang karena kondisi geopolitik itu udah beberapa kali. Contohnya tahun 1973 itu OPEC embargo ya, itu harga minyak naik 4 kali lipat karena Arab menghentikan suplai ke Amerika dan juga ke Eropa. Jadi ada shock supply secara langsung. Kemudian 1979 itu revolusi Iran, harga minyak itu hampir naik 2 kali lipat, produksi Iran tuh anjlok dan pasar panik karena kekurangan pasokan. Terus kemudian 1990 itu ada Gulf War, di mana harga minyak tuh naik 2 kali lipat, dan Irak invasi Kuwait,
dua produsen besar terganggu gitu. Terus 2008 ada China Super Cycle di mana harga minyak tuh rally nembus 147 US dollar, dan waktu itu adalah momen aku dapat cuan banyak dari saham-saham komoditi gitu. Bukan perang, tapi demand dari China melonjak cepat saat ekonominya mereka booming, dan diikuti setelah itu subprime mortgage dari Amerika, jadi komoditasnya naik boom. Terus kemudian bubble-nya pecah yang bikin naik komoditas ya sektor energi salah satu. Tapi kemudian, aduh, ditelepon anakku, jadi bingung. Tapi kemudian jatuh tuh gara-gara Amerika subprime mortgage. Bentar, aku bilang anakku dulu, dia lupa. Mama lagi live. Apa lu? Live-nya mundur. Kenapa? Oke, sorry ya. Terus 2022 ini yang menarik banget dan belum lama. Kalau kalian ngalamin ya, perang Rusia Ukraina tembus 120 US dollar harga minyak, dan Rusia salah satu eksportir minyak terbesar dunia itu kena sanksi, suplai Eropa terganggu. Dan ini kemungkinan besar akan terulang lagi di 2026. Kita nggak suka perang by the way. Tapi waktu itu yang sempat naik itu bukan cuma saham minyak aja, tapi saham batu bara, dan dividennya bagus banget guys. Saham-saham batu bara tuh dividennya bagus banget. 2026 aku bilang oil will be the new gold. Jadi pandangannya mata kita jangan tertuju pada saham emas doang, tapi atau jangan tertuju pada emas doang, tapi kita mesti ngelihat minyak gitu. Mungkin kalian jadi mikir gimana ya saya beli minyak secara fisik, minyak goreng. Nggak kayak gitu saya ya. Jadi kalau aku sih lebih ke saham minyaknya, saham sektor energi. Tidak hanya minyak, energi itu apa? Minyak, gas, batu bara ya, dan juga yang terkait adalah EBT, energi baru terbarukan. Tapi batu bara tuh seksi banget kalau di Indonesia ya. Contohnya PTBA tuh dia bagi dividen biasanya gede, dan belakangan ini juga udah ngerespon naik. Kalian yang ikutin MVest tuh value investing, beli PTBA di bawah. Kemarin pas jatuh MSCI kita nggak jual guys. Kalau untuk investing guys, kita back to fundamental, tapi memang lama ya kalau investing. Oke, intinya arahnya anginnya ke situ. Jadi kamu jangan ke konglo atau arahnya tuh, kalau aku pribadi aku ngelihat jangan ke perkongloan atau ke per blue chipan gitu. Dua-dua lagi sama-sama tertahan gitu ya. Jadi kalau saham blue chip, saham-saham gede fundamental bagus itu sebenarnya menarik, tapi yang bisa narik ke atas butuh duit gede karena size-nya gede juga. Siapa tuh? Kok Aseng belum mau masuk gitu. Kok Aseng siapa sih? Asing. Nah, jadi sejarah 90 tahun terakhir, 3 bulan setelah shock geopolitik itu komoditas naik paling signifikan tuh ada oil and gold dan US stocks ya. Nah, faktor pendorong saat ini selain dari geopolitik juga China itu nimbun minyak guys, bukan cuma nimbun emas doang. Impor minyak tuh sempat tembus 11-12 juta barrel per hari. Kemudian yang kedua, produksi Amerika tuh lebih rendah dari ekspektasi. Terus yang ketiga, resiko geopolitik, tensi Amerika-Iran ya. Ya, jadi Iran ini penting. Kenapa? Karena produksi Iran itu 4% suplai minyak global, dan 80-90% ekspor Iran tuh dikirim ke China gitu. Jadi kalau suplai Iran terganggu, China tuh harus membeli dari supplier lain yaitu Amerika gitu ya. Nah, kalau tensi mereda, kayaknya sengaja nggak sih? Kayak kalau tensinya mereda, harga oil itu bisa turun sampai 65 US dollar per barrel. Jadi ini bukan investing, ini trading gitu. Kita memanfaatkan situasi yang seperti ini. Memanfaatkan. Oke, ya jadi kalau PTBA gimana dong buat long term investing? Kok long term investing? Jadi kita lebih ke dividend investing, bukan ke cyclical investingnya gitu. Nah, kalau ada serangan ke Kursk Island atau pusat ekspor Iran, harga minyak tuh bisa naik sampai 80-85 per barrel. Nah, seberapa besar kemungkinan Selat Hormuz ini ditutup? Faktanya 20-25% suplai minyak tuh lewat Selat Hormuz gitu. 17-20 juta barrel per hari transit di jalur ini. Saham-saham perkapalan apakah akan terdampak? Ya, ini sentimennya bisa membuat saham-saham perkapalan naik, tapi
kalau saham-saham perkapalan sendiri di Indonesia menurut aku agak-agak kurang liquid dan pergerakannya tuh fluktuasinya liar banget, cenderung saham-saham yang third liner. Second menuju third liner. Jadi second linernya tuh bukan ya, second linernya lebih ke perbatasan menuju third liner untuk saham-saham perkapalan di Indonesia. Jadi resikonya buat teman-teman yang pemula lumayan gede. Risiko nyangkut cuan bisa cepat, tapi risiko nyangkut juga lumayan gede gitu ya. Nah, terus kalau sekutu utama Amerika seperti Jepang, Korea, dan juga Eropa, itu mereka bakalan terdampak langsung. Kalau Iran benar-benar memblokade, itu dianggap ngeganggu jalur perdagangan global. Jadi bukan sekedar konflik regional doang gitu. Nah, jadi Amerika tuh punya armada kelima di Bahrain, itu justru buat ngejaga jalur Selat Hormuz tuh untuk tetap beroperasi, guys. Bagi Amerika, kalau harga oil naik, perusahaan Shell itu bisa dapat margin lebih besar gitu. Jadi Amerika juga konsumen besar dan ekonominya sangat sensitif terhadap harga energi, harga minyak. Jika bertahan lama, inflasinya bisa naik, risiko resesi bisa meningkat, demand turun. Secara makro itu bukan skenario yang dimau Amerika juga. Jadi mungkin di sini Amerika ada untungnya juga agak-agak nekan China, tapi ya sebenarnya berisiko buat mereka. Nah, udah kita bahas berkali-kali saham perminyakan, hopefully kamu nggak bosan. Dan aku akan bahas, itu akan dibahas lebih detail di M-Trade ya, pastinya ya. Tapi aku akan bahas sekilas aja. Jadi bedanya live apa dengan di M-Trade. Di M-Trade morning briefing lebih detail untuk pembahasan secara stagingnya pakai metode super trader. Jadi kalau di live mungkin aku bahas cepat aja kira-kira. Nah, untuk Medco ini masih ada kemungkinan turun 1-2 hari lagi. Jadi turunnya juga per hari ini masih volumenya oke, very healthy, very good ya. Jadi nunggu di 1620, kalau sampai dapat di 1600 sih hoki guys kalian gitu ya. Oke, terus kemudian ENRG ya, ENRG. Nah, ini termasuk saham Konglo yang udah naik lumayan tinggi, better, tunggunya nawarnya tuh lebih pelit. Kalau saham Konglo yang udah naik lumayan tinggi ya, nawarnya di angka berapa? Aduh, jauh aja deh nawarnya ini. Bisa sekitaran 1355-an, dan aku mau ngingetin kalian, ini masih angka bagus buat kalian mengurangi posisi. Jika kalian punya saham ini dan nyangkut di atas, kalian cuman rugi ya sekitar 11%-an daripada waktu itu pas jatuh MSCI itu ada teman-teman di luar sana yang nyangkut 37%-an. Ini kamu lagi dikasih kesempatan kedua gitu. Terus pertanyaannya gini, nanti kalau misalkan ke depan bisa naik lagi nggak ya gitu, jangan-jangan bisa naik lagi. Kalau bisa naik lagi aku nggak mau rugi 11%, padahal udah salah, jelas-jelas belinya salah, nyangkut di pucuk. Itu ibarat orang yang apa ya istilahnya ya, aku tak coba cari satu analogi. Oke, analoginya tuh gini, bener nggak ya analogi kayak gini ya? Oke, kebanjiran, ya kan? Kebanjiran. Terus kemudian dia udah mau tenggelam gitu kan. Dilemparlah ban dari jauh. Duing. Terus dia bisa berpegangan, nggak jadi mati gitu kan ya. Terus abis itu datanglah yang nolong. Yang nolong datang pakai helikopter. Woi, pegang tali ini. Nggak mau gitu ya. Aku maunya nanti aja. Yang lebih enak pakai sampan, kalau ada yang bisa datang ke sini pakai speedboat gitu, aku baru mau. Pegangan itu susah, nggak mau. Iya, kalau speedboatnya datang, kalau speedboatnya nggak datang mati juga gitu loh. Nangkep, semoga nangkep. Jadi kamu memperlakukan resiko di market itu sebagai sesuatu yang kamu nggak bisa prediksi, tapi kamu bisa antisipasi. Ngerti ya? Contoh lain, kamu beli asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, bayar premi ya kan? Terus kamu nggak mati atau nggak sakit, nyesel nggak? Ya tahu gitu, aku nggak usah beli asuransi. Kenapa? Karena gue nggak mati, umur gue panjang banget dan keluarga kita panjang umur, nggak sakit. Konyol kan? Ya itulah di saham juga sama. Ini tuh kamu kayak dapat kesempatan kedua guys. Jadi misalkan ada yang nyangkut di sini, ini mindset penting banget ya.
Dan bedanya apa di workshop super trader? Workshop super trader tuh diajari cara-cara berpikir kritis seperti ini. Kalau di M-Trade kita banyak telling atau banyak kasih tahu. Oke, itu energi. Jadi meskipun menarik sebenarnya dari sektornya, tetap jangan dikejar. Tetap jangan dikejar. Boleh nggak beli breakout si ENRG? Nanti deh. Tunggu badai angin ini berlalu dulu gitu. Kalau misalkan mau buy breakoutnya nanti harus bentuknya mesti ada bentuk kayak gini. Ya, jadi memang tetap harus turun dulu. Jadi nggak bisa kayak langsung naik gini, ini riskan sebenarnya. Gitu ya. Oke, terus kemudian Elsa, ini aku mau bahas Raja dan Ratu juga terkait dengan saham perkongloan. Nah, bagus deh Elsa turun, aku senang nih dikasih retracement. Semoga retracementnya lumayan dalam, bisa sampai dapat di 730 biar kita masuknya juga lebih enak dan hopefully nggak ada volume. Kalau turun dengan volume gede kita nggak mau juga gitu ya. Nah, ini masih saham perminyakan. Terus kemudian kita lihat Ratu hari ini turun, oke lah, bagus, ada retracement, bagus, jangan terlalu tinggi naiknya, biarin aja. Jadi kalau kalian nanya saham konglo gimana nih, yang terkait dengan perminyakan sebenarnya ya, biarin aja turun, kalau bisa turun sampai 6250. Ya tapi aku punya di atas gitu. Bukannya ini per hari ini kamu harganya lebih bagus tuh, 7375 daripada harga di 4390. Jadi yang punya di atas gimana dong? Kalau aku sih, aku akan pakai ini buat ngurangin posisi. Tapi aku nggak punya saham ini minus 42%, nggak ada gitu ya. Ya cuman ini kalau seandainya aku di posisi kamu daripada minus 66%, ini buat ngurangin posisi lebih. Tapi nanti kan jangan-jangan dia bisa naik lagi. Ya bisa naik lagi urusan nanti. Kalau ada yang nolong pakai sampan, ya bagus gitu. Tapi kalau nggak ada yang nolong ke bawah gimana? Harus mikir itu. Prediksinya dong, prediksi, tebak jadi dukun saham malam hari ini. Gimana prediksinya? Kalau saham konglo aku lagi nggak mau prediksi guys. Sebenarnya kalau nggak ada cerita MSCI, nggak ada cerita perkongloan kayak gini, cuman saham dari komoditas minyak doang kayak Medco kayak gini, aku mau ngegambar path-nya. Nah, ini healthy gitu loh. Tapi kalau ada cerita perkongloan kayak gini, lagi dipantau terkait oke, ada kandidat mau masuk MSCI atau gimana kayak gitu-gitu. Ini kan lagi ada highlight ya, di bursa lagi banyak periksa sana sini. I'm being very careful, bukan karena saham, bukan karena sektornya, bukan karena sahamnya, bukan karena emitennya, tapi karena saat ini situasinya lagi kayak gitu. Semoga kamu bisa paham. Oke, terus kemudian yang terkait dengan minyak yang di midstream, aku mau bahas satu ini, yaitu Akra. Ini perusahaan secara fundamental cakep dan dia bagi dividen gede. Tapi memang emiten ini kalau aku perhatikan ya, ini nggak digoreng-goreng. Jadi ya gerakannya ya begini-begini aja sih. Jadi secara buat trading ini nggak ada pattern yang gimana. Ini perusahaan bagus guys dan sehat, menurut aku sehat. Tapi nggak ada goreng-goreng. Ini semua punya konglo juga kali ya. Ini punya konglo juga gitu, tapi ini konglo yang menurut aku sih bagus sih, nggak ada yang goreng-goreng gitu. Jadi ya kita ngetes aja, kita nitip sendal doang, tapi secara chart mungkin nggak terlalu signifikan gitu. Jadi mungkin lebih ke nunggu Medco turun atau nunggu Elsa turun, dan sebenarnya masih ada saham-saham lain yang menarik di M-Trade, tapi just kita share di M-Trade morning briefing besok. Dan congratulations buat kalian yang trading saham MBMA bareng dengan M-Trade yang kemarin kita dapat di bottom banget. Kita berdasarkan semuanya pakai metode super trader, pakai charts, semuanya pakai chart. Jadi alasan belinya MBMA itu kalau kalian mau tahu, sesimpel satu garis merah ini, si MBMA ini masih di stage 2 atau masih di anginnya masih naik, tapi dalam jangka menengah anginnya naik, jangka pendek waktu itu ada turun sementara sehingga kita bisa nangkep pas di bawah banget. Kemudian ya perhatikan di sini ini M-Trade masih hold dan cuan 41% sejak review buy. So congratulations, tapi saya mau kasih gambarnya, jangan kau hajar di atas, dia bisa begini guys.
dia bisa koreksi turun seperti ini, and it's very normal. Yang jangka pendek kita bakalan mau masuk lagi. Oke, sekarang aku akan bahas, kalian pasti galau banget yang punya perkongloan. Itu tadi banyak yang nanya nih, tiba-tiba jadi trending questions APRLNVA FA Raja Ratu Bufamina. Wah, ini fans berat dari Pak Hapsoro nih, saham-sahamnya. Oke, aku gambar kira-kira, aku gambar ulang ya. Remove 5 drawings. Gambarnya kira-kira kayak gini. Ini masih bentuknya V, masih patternnya lebih bagus daripada saham-saham grup Barito. Kebetulan masih lebih bagus jatuhnya. Per hari ini turunnya nggak ada volume. Dia bisa turun. Kalau aku gambar di sini kemungkinan sampai 4, sejelek-jeleknya 4.200. Kalau sampai di area itu nggak ada volume, itu oke, bagus. Dan masih ada kemungkinan untuk mantul, tapi biarin turun atau biarin retrace dulu. Jadi buat kalian yang mau buy, syukur-syukur dapat di 3950 malah lebih bagus lagi gitu ya. Nah, jadi biarin dia turun dulu. Per saat ini biarin dia turun dulu gitu ya, karena kemarin naik juga secara powernya naik tuh belum terlalu tinggi. Jadi biarkan turun dulu kalau mau buy. Tapi kalau kalian punya, sekali lagi, kalau kalian nyangkut di pucukan, setiap posisi naik gunakan untuk kurangin posisi sedikit demi sedikit. Apalagi yang kalian tadi ngomong nangis, stres, bingung, stres. Kalau sahamnya rugi, satu hal, kamu money managementnya kegedean, punya saham itu kegedean. Jadi kalau ada dia dikasih naik-naik, saran aku kurangin posisi. Trading itu money management, position sizing, pasnya seberapa sih angkanya? Angkanya mesti bikin kamu yang nggak stres kalau dia turun dan nggak bikin kamu euforia kalau dia naik gitu. Jadi kamu nambahin modal boleh, tapi kalau dia turun kamu nggak stres. Kalau dia naik kamu nggak yang euforia, itu angka yang pas gitu ya. Tapi naiknya nanti nggak bisa cuannya banyak banget gitu ya. Lu mesti mikir lah, kamu mesti mikir lah, kalau misalkan turun 40%, 60% ada surprise kayak kemarin. Surprise itu bisa terjadi sewaktu-waktu, namanya juga surprise. Itu gimana? Kesalahan terbesar banyak orang adalah nggak mikir surprise, udah itu aja. Oke ya. Nah kemudian balik nih ke Ratu. Ratu aku udah bahas tadi sebenarnya, tapi oke lah. Ratu syukur-syukur bisa turun sampai 6225. Dikasih harga yang lebih bagus, tapi saat ini dia mentok kena di sini downtrend line dia, ya udah. Jadi ini memang masih di stage 4, naiknya udah kebanyakan, udah agak mentok. Tunggu sebentar. Yang kalian sempat punya barang di bawah, profit taking dulu jangka pendek. Nanti kalau habis di profit taking terus naik gimana? Kamu nggak cocok sih trading saham kalau caranya begitu. Kenapa? Trading saham itu crypto, US stocks, Indo stocks, kamu mesti punya satu mindset cincai dan mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Seberapa kamu dapat, seberapa kamu cuan, kamu harus bersyukur gitu ya. Kenapa? Kamu nggak bisa minta beli benar-benar di bottom terus keluar benar-benar di atas. Itulah alasannya saya tidak pernah ngajak teman-teman terdekat saya, keluarga atau saudara-saudara terdekat saya untuk mereka belajar saham. Gak pernah aku ajak, kecuali mereka minta sendiri dan mereka niat belajar ya. Jadi memang butuh komitmen itu, nangkep ya. Oke, jadi intinya kamu yang punya modal bawah, sekarang waktunya profit taking gitu. Nah tuh kalau turun lagi itu kesempatan masuk lagi. Just in case selalu ada probability. Kalau misalkan ternyata dia nggak jadi breakdown, dia naik, ya wes, biarin. Nomor satu, kita udah jaga resiko kita dulu gitu loh, ngerti gak sih? Kalau kamu ngerem mobilmu ternyata di depan itu kamu kurangin kecepatan lah, bukan ngerem, ternyata di depan itu mobil depan ternyata nggak jadi apa ya, nggak jadi berhenti atau gimana, dia jalan lagi, ya udah toh berarti kan kamu nggak nabrak dia gitu loh. Nangkep nggak sih? Sorry ya kalau analoginya agak kurang pas karena aku nggak nyetir, aku selalu disetirin jadi penumpang terus. Oke, terus kemudian Bufa dan Mina. Terus kamu ya kalau trading jangan semuanya isinya satu portfoliomu tuh saham di satu sektor.
atau di satu grup. Kalau di satu grup kalau ada apa-apa itu ya satu portfolio kena semua, atau masa satu portfolio isinya semuanya saham dari grup yang sama. Ini 4 tuh dari grup yang sama. Ya, jadi BUFA ada kemungkinan dia akan retrace normal aja. Normal correction, normal retracement. Ya, oke, terus bentuknya kayak gini. Terus abis itu dia akan sideways. Kemudian Mina mungkin ada yang bilang, "Sotoy lo, itu kan apa namanya yang tahu cuman Bandar pergerakannya ini." Ya, makanya kita bilang probabilitas ya. Jadi probabilitasnya seperti ini kira-kira. Dia akan sideways gerakannya. Aku nggak merekomendasi saham ini, jadi careful, oke ya. Oke. Sebentar ya. Pertanyaan berikutnya, ya, pertanyaan berikutnya. Tins Ratu udah, Antam, BBTN, HMSP, MBMA, Medco, Toba, Fuzi, Mulberry, Antam. Singkat aja ya, lebih detail di morning briefing M Trade. Cakep ya Antam ya, congratulations M Traders. Antam, kita dapat bener-bener di bottom, dan ini semuanya pakai metode super trader guys. Nggak ada bisik-bisik sana sini, kita justru malah hati-hati kalau dibisik-bisikin. Artinya kalau buy ini artinya mereka mau jual, jadi ya kita nggak mau. Just nggak mau aja. Kenapa kayak gitu? Dulu banget waktu aku masih cupu aku pernah dikerjain. Nggak mau deh. Cuan 14%, sekitar 14 sampai 18%. 14 sampai 18%. Terus gimana dong? Jangan pamit cuan mulu. Oh, oke, siap-siap komandan. Ada potensi koreksi retracement, kemungkinan sampai level 4030 atau level 4000-an. Stop loss kita udah jauh banget, basically sebenarnya trailing stopnya udah naik ya ke 38-an kemungkinan di situ. Tapi ya anyway teman-teman, kalau baru mau beli tunggu dulu, wait and see dulu. Aku nelpon lagi guys, bentar ya, kayaknya live-nya bakalan bentar lagi kelar ini ya. Anakku nelpon lagi, dia lagi sekolah kan ya, jadi dia lagi kangen mama atau gimana. Sebentar ya, bentar lagi. Oke, singkat cerita BBTN masih bagus trennya dan aku suka, cuman naiknya udah mulai agak terbatas ya. Dalam jangka pendek bakalan ada koreksi juga dan nggak usah takut ya, ada retracement kalau turunnya volume kecil. Ini naiknya udah kehabisan power, jangka pendek naiknya volumenya sudah mulai mengecil. Terus kemudian sebentar ya nak ya, ini anti uncle masih bahas saham-saham, anti uncle-nya galau-galau ya. Ini turun volume kecil, jadi kita masih watch buat HMSP-nya masih konvergen per hari ini. Per hari ini masih konvergen. Kemudian MBMA aku udah bahas tadi, MBMA ya. Masih bagus, M-Trade cuan 41%, tapi akan ada normal correction, dan untuk jangka pendek M-Trade akan review buy lagi, kemungkinan kalau dikasih 785, kalau enggak ya nanti lihat sikon lah ya, karena nggak bisa pelek-pelekan banget. Terus kemudian Toba ini patternnya ya sideways melo-melo gitu, not a strong recommendation, dan di live ini nggak ada recommendation. Oke, terus kemudian Indi dan Teens, aku ingin bahas Indi dan Teens. Kayak aku kangen banget sama aku. Indi dan Teens, Indi tuh kemarin sebenarnya breakout dari pattern cakep sih, cup with handle gitu. Tapi aku ngelihat per hari ini kok kayaknya nggak kuat, dia bakalan sideways lagi. Jadi path-nya aku akan gambar ulang, dia bakalan kayak gini. Ya, dan seharusnya masih bagus, tapi ya kita lihat aja nanti bagaimana. Ya, jadi wait and see dulu buat Indinya. Dan apa lagi ya tadi aku mau ngomong apa ya? Teens. Patternnya per hari ini sebenarnya dia bagus banget. Ini pattern cup with handle, beautiful. Cuman aku nggak nyaranin kalian beli di atas karena belakangan ini udah mulai musim retracement. Jadi M-Trade ada di 10 Februari itu posisinya sekarang kita masih cuan 20-23%. Congrats M-Traders. Dan jangka pendeknya tadi kita sell ya,
selnya impas-impasan 0,72 sampai 1,21%, pas banget di area buy karena kita ngelihat dia ada reversal ekor kayak gini. Jadi buat yang mau buy, wait and see dulu aja, meskipun sebenarnya hari ini tadi breakout cup with handle tapi kok agak-agak susah naiknya ya, kayak gitu teman-teman. Terus kemudian mTraders ID, aku mau kasih tahu sebentar lagi bakalan ada mTrade US Start. US Start itu artinya buat masuk ke US Academy ya. Nanti kita akan kasih tahu di morning briefing. Aku mau bahas kinerja BMRI. BMRI itu NII-nya secara tahunan naik 10,1%, net profitnya naik 16% growth-nya secara tahunan. Loan growth-nya salah kok tahunan sih, first month Januari 2026 ya, secara year on year ya, itu benar tahunannya dibandingin Januari tahun lalu itu. Terus kemudian dana pihak ketiganya 17,3%, pertumbuhannya lumayan oke sih ya, lumayan oke, dan mau bagi dividen tapi masih invest and trade at your own risk gitu. Aku mau summary kalian yang punya saham-saham Kunglo. Hari ini ada beberapa yang turun dengan volume transaksi lumayan gede, terutama saham-saham dari grup Barito. Jadi itu jadi lampu kuning agak oranye ya, kurangin posisi. Terus udah naik beberapa hari terakhir kemarin, aku juga udah kasih tahu untuk naik itu gunakan untuk kurangin posisi gitu ya. Apalagi kalau kalian yang berlebihan banget punya barang di atas. Terus kemudian yang kedua, untuk saham-saham grup Konglo Hapsoro, aku ngelihat masih normal correction. But again, kalau naik gunakan untuk kurangin posisi. Sentimen MSCI ini meskipun anginnya udah mulai membaik, tapi kan belum ada keputusan yang gimana-gimana. Oke, terus BRMS ya, ini ada yang nanya BRMS kabarnya bagaimana. Aku udah bahas loh BRMS dari awal tadi breakdown. Jadi mTrade nggak jadi nge-review buy, ini kita sempat watch karena ada V-shape. Tapi breakdown jadi kita nggak watch lagi. Kalau kamu punya di area sekitaran 1080-an cut loss, kalau kamu punya dari bawah 845-an kamu harus profit taking dulu. Kalau kamu punya dari atas, kamu kurangin posisi dulu gitu. Jangan berharap akan sesuatu yang tidak pasti. Kamu berharap harga saham naik padahal udah sempat dikasih naik, bukan kurangin posisi. BBCA masih normal-normal aja. Untuk perbankan big banks, BMRI yang tadi naik lebih tinggi karena dia mau bagi dividen juga ya, mungkin orang-orang ngumpulin buat dividen. Dan kenapa saham Konglo turun, rotasi sektoral ke saham-saham fundamental bagus, terutama saham-saham yang bagi dividen lumayan gede gitu ya, seperti BMRI tadi. Terjadi satu perputaran atau rotasi sektoral jangka pendek di situ. Kesimpulan aku sebenarnya market belum benar-benar strong bullish, tapi ini kemarin ada beberapa saham dari sektor komoditas yang anginnya ke atas tuh karena sentimen global, geopolitik yang mendorong harga komoditas minyak, energi, gas, dan batu bara itu arahnya bisa ke depan lebih bagus gitu. Jadi ngefek ke saham-saham tersebut. Meskipun demikian, saham-saham terkait seperti contohnya Medco, Elsa itu juga masih harus ditunggu retracementnya kalau kamu belum punya. Dan mTrade sendiri, Medco udah dapat di bawah, MBMA dapat di bawah, semuanya pakai metode super trader. Kita anti bisik-bisik dari sana sini. Kenapa? Karena bisik-bisik itu justru kadang-kadang malah menjebak gitu ya. Jadi fokus aja pakai metode super trader. Buat kamu yang penasaran mTrade itu apa? mTrade itu adalah layanan kita. Oh, dapat stock pick ya, dapat sih, cuman kamu jangan fokus ke situ doang. Dapat akademinya, mungkin kalian berpikir aku udah khatam nih dengan ilmu akademinya, atau mungkin belum tahu sama sekali. Kamu harus ikutin mTrade akademinya di sini, dan ini diperbarui terus setiap hari. Morning briefing juga ada setiap hari pagi. Morning briefing itu beda dengan akademi. Ini menu utama, kamu harus habisin santap dulu mTrade Academy kalau kamu join dengan mTrade. Kemudian kamu boleh ikut trading ideasnya kalau kamu sudah ngerti, dan ikut morning briefing setiap hari 8.15 kalau tidak sempat ada rekamannya. Yang terpenting buat kalian sebenarnya, kalau kalian mau berhasil dalam trading saham, kripto, US stocks, atau apapun, yang terpenting adalah belajar dulu ya. Semua profesi, aku anggap ini profesi guys, trading itu profesi. Kamu mau jadi dokter, kamu mau jadi guru, kamu mau jadi apa, semua tuh ada pendidikannya.
Kamu jadi akuntan ada pendidikannya. Masa iya jadi trader kamu nggak belajar? Itu namanya gambling. Dan investasi kamu buat masuk M-Trade ini sebenarnya adalah investasi untuk sekolah. Bisa langsung praktek dan dibimbing kita. Tapi teman-teman semuanya fokus pada belajarnya. Kalau kamu fokus belajar, bangun fondasi, itu akan berguna buat kamu buat selamanya. Ya. Puasa dibahas di morning briefing besok, udah ditunggu banget anak aku udah ditunggu banget sama dia. Jadi aku mau call dia dan aku kasih kode promo khusus buat malam ini aja jam 9 sampai jam 12 malam. Kode promonya adalah RMD. Masih di bulan puasa Ramadan, kode promonya RMD hanya untuk malam ini. Saya tambahin RMD 24, RMD 24. Jadi biar ketahuan dari hari ini. DM saya ya, RMD 24. Oke. Udah gitu aja. Dadah. DM saya RMD24, nama, email, dan nomor WA kamu nanti akan dibantu sama tim aku untuk join M-Trade. Janji ya, janji. Kalau kamu join M-Trade, kamu harus nonton M-Trade Akademinya. Kelarin baik-baik. Jangan di komen, tapi di DM aku. Thank you Bu Jumailan, thank you Pak Effendi, thank you semuanya. Selamat malam semuanya. Salam profit.